di mereka itu usia bayi itu 6 bulan loh. Wow. Kelas 9 bulan. Enggak, ayatnya ada kok. Coba. Elfrido masih ada di sini. Nanti Elfrido tanggapi dulu, bro. 6 bulan kok. Nah, itu yang prematur kali. Enggak, mereka memang percaya bahwa bayi itu 6 bulan karena ada di dalam Quran mereka. Coba buka surat 31 ayat 14. Kita harus lihatnya pelan-pelan. Surat 31 ayat 14 coba buka. Tar, aku buka. Surat 31. Ayat berapa? 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Nah, ingat ya, menyapi dalam 2 tahun berarti menyusui selama 2 tahun. 2 tahun berapa? 24 bulan ya. Ingat di situ ya. Bersyukur sekarang kita buka lagi dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada kamu lah kembali. Surah 2:233. Surah 2:233. Sapi betina 233 sama persis menyapi selama 2 tahun. Surah berapa? 2 Sapi betina Al-Baqarah. 2 ini Al-Baqarah ya? Iya, 233. Ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang cukup sampai situ dulu. Ya, cukup sampai situ. Menyusukan anak-anaknya 2 tahun lagi. Berarti usia menyusui, bukan usia menyusui itu selama 2 tahun ya 24 bulan. Nah, kita taunya dari mana? Kalau usia kandungan itu hanya 6 bulan, itu kelihatannya di surah 46 ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Mengandung dan menyapi 30 bulan. Sedangkan di 2 surah sebelum kurang, kita 30 kurang 24 berapa? Iya, 6 bulan. 6. Mereka percaya 6 bulan itu bayi sudah istilahnya sudah apa? Sudah matang ya. Sudah siap untuk keluar. Iya. Gitu. Mengandungnya sampai menyapinya. Oke, berarti mengandung sampai menyapi. Jadi kan menyapi 24 bulan, berarti masa mengandung itu cuma 6 bulan. Hadis mengatakan masa mengandung itu sebenarnya 120 hari. Iya, 40 tadi ya. Di mana itu? Di hadis mana itu, Bro? Hadis tadi kan ada sih domba. Dan ini diperkuat juga oleh fatwa mereka. Fatwa mereka mengatakan 6 bulan. Bayi itu 6 bulan. Di mana itu fatwanya? Ada, cuma bahasa Inggris. The period of pregnancy is 6 months. Iya. Ini kan? Iya, 6 months. Period of pregnancy is 6 months. Is correct, and you shouldn't say that is wrong. Gak boleh kita ngomong itu salah. No. Sudah ada penerjemahan. Apa yang Quran nyatakan bahwa periode kehamilan adalah 6 bulan dan itu benar. Kamu tidak boleh mengatakan itu salah. Karena kehamilan itu ada periode maksimumnya dan ada periode minimumnya. Gitu. Ya, ini juga fatwanya kalau gue baca kayak semacam mengedit juga sih. Jadi kayak semacam Quran tapi itu mengatakan minimum ya. Quran tapi itu mengatakan di kalimat selanjutnya kayak ada pembenaran gitu loh. Iya, kayak ada pembenaran. Enggak, Quran itu mengatakan minimum 6 bulan, tapi sebenarnya 9 bulan kok gitu. Kayak semacam ya pembenaran lah. Tapi kalau kita baca ayat-ayat yang tadi kan jelas 24, 30. Berarti selama masa mengandung itu adalah 6 bulan. Benar dong? Iya. Mungkin di zaman hadis ini udah ada tabung inkubasi, Bro. Semua itu akan mati. Yang terakhir mati itu adalah malaikat maut. Malaikat maut matinya kenapa? Bunuh diri. Karena kan ada ayat di dalam Quran yang menyatakan semua akan binasa kecuali wajahnya. Jadi ini mereka menginterpretasikan bahwa semua alam semesta ini akan mati. Malaikat semua mati. Dan terakhir yang mati itu malaikat maut. Malaikat maut matinya kenapa? Ya bunuh diri. Kan lucu. Itu ada hadisnya tuh? Enggak, itu bukan hadis, itu di sirah. Nabawi. Jadi kayak cerita kayak periwayatan yang ya bukan dibilang bukan hadis loh. Jadi mereka
percaya tapi nggak mengimani gitu. Bingung juga sih sama iman mereka. Nah, kenapa mereka percaya bahwa perempuan itu punya air mani? Kenapa? Mereka percaya. Nggak tahu. Itu karena Galen abad kedua. Ya benar-benar, Galen benar-benar. Ya, Galen abad kedua mengatakan bahwa air mani itu perempuan juga punya. Dokter itu yang katanya embrio kayak lintah itu ada juga filsuf Yunani yang ngomong gitu, tapi akhirnya itu nggak dipakai lagi karena terbukti salah. Iya kan, itu kan dimentakan sama Aristoteles ya kalau nggak salah, apa siapa tuh lupa deh. Siapa lupa itu nama filsuf itu. Karena memang para filsuf bicara tentang itu nggak ada istimewanya. Jadi Hippocrates ya, bukan? Iya. Oh enggak lah, Hippocrates jauh sebelum zamannya Al-Quran. Lagi. Iya. Intinya di zaman Al-Quran itu disusun pun ilmu pengetahuan tentang kedokteran pun sudah bertumbuh, sudah berkembang. Ya, benar. Jadi itu harus diatur sama Alexander Agung waktu Hellenis itu. Tapi mereka ngambilnya itu kebanyakan teori yang ngaco. Mereka teori-teori yang ngaco, bukan teori yang benar. Iya. Teori yang pas lah, agak pas. Ya, kena berita hoax lah gitu istilahnya mereka. Iya. Mereka senang yang hoax kayak tadi itu. Bumi datar aja mereka percaya kalau bumi datar. Tapi ya aku sih nggak usah klaim-klaim lah. Jangan pakai suara. Jangan suara domba. Bakal organ lengan mulai. Kalau mau bersaing masalah kitab suci dengan ilmiah ya debatnya sama Scientology aja, bro. Kita mah kalah semua sama dia. Ya, iya. Memang kalau kita dengar penjelasan si Aldo, memang ada titik di mana dia benar ngomong. Kalau memang kitab suci itu nggak bisa diadu dengan sains, nggak bisa dicocokkan. Nggak bisa. Kalau mau bicara sains ya sekarang sains mana ada sih yang bisa mengurai bahwa laut terbelah. Nah betul, itu salah satu kisah dongeng paling bagi mereka. Ada banyak sih di dalam Alkitab yang tidak bisa dijelaskan secara sains. Coba tanya sains, ada gak mayat bangkit gara-gara kena tulang? Nggak ada. Baru tiang api tiang awan selama 40 tahun mana bisa. Sains itu kan sifatnya relatif. Saya katakan relatif. Penemuan yang sekarang teori-teorinya bisa dibantah oleh teori yang itu tadi teori yang gue bilang gini nih. Kalau kalau Injil selama 600 tahun berarti ditipu Nasrani ditipu Allah. Ya kan, itu gue ngambil teorinya dari mana? Teori dari Murtadin tuh. Dia kan debat ya kan. Dia bilang begitu. Kalau memang Yesus disalib, berarti Islam ditipu sama Allah. Tapi kalau Isa tidak disalib, berarti Nasrani ditipu sama Allah. Biar bagaimanapun Allah penipu. Gitu dia bilang. Allah benar juga. Logikanya bagus ya. Tapi ini petunjuk langit tadi malam, petunjuk langit ngakui loh bahwa di zaman baginda Muhammad itu masih ada kitab Taurat dan Injil yang asli. Diakui. Nah, problem lagi itu problem. Kalau dia mengakui di zaman Muhammad itu Injil dan Taurat masih ada asli, berarti Quran salah. Nah, itu dia. Tapi kalau dikatakan nggak ada, mengapa Allah menyuruh Nabi bertanya kepada ahli kitab, pemilik Taurat dan Injil? Tapi sebenarnya kalau kita telusuri, memang sebenarnya kalau kita telusuri memang tidak ada ayat yang mengatakan bahwa ayat-ayat di dalam Injil dan Taurat itu dirubah-rubah, nggak ada. Cuma ada yang ada ayat yang mengatakan cuman ayat ditaruh di dengan tangan, bukan pada tempatnya. Yang anehnya itu si Allah pun nggak tahu sih Injil itu kitab atau bukan, kok langsung gedebuk gitu kitab Injil gitu.
Bingung. Iya, betul. Ini Allah nggak salah ngomong. Kalau gue denger Duran kayaknya betul dia harus buat konten YouTube sendiri dia. Biar ada rekam jejak digitalnya untuk ilmu-ilmu dia gitu. Iya. Ngeri bro, Indonesia bro. Ya. Iya, Indonesia. Ini bro, boleh saya ngomong bro? Iya ngomong lah. Silakan bro. Bro, apa tadi kan dari belakang. Jadi gini ya, kalau menurutku agama itu harus selaras ya, prinsipku harus selaras dengan sains, dengan perkembangan zaman, dengan sains lah, maksudnya dengan ilmu pengetahuan. Sebab kenapa? Karena Tuhan yang ngaku-ngaku menciptakan semesta alam, menciptakan manusia dan segala macam itu pasti dia dikasih clue-clue gitu, clue-clue yang membuat manusia itu mencari-cari benar apa tidak. Bukan berarti semuanya bisa disangkut-sangkutkan dengan sains, enggak juga. Contoh gini ya. Contohnya umpamanya, gini deh, Elfrido contohnya gini deh. Tulang dada gitu. Air mani dari tulang dada perempuan sampai zaman kapanpun itu sains nggak bakal bisa membuktikan. Nah iya, itu maksud saya, itu kan sebuah tantangan, tidak masalah, biasa itu. Iya. Memang kita ini sains nggak bisa membuktikan karena apa? Karena memang tulang dada perempuan itu nggak pernah bisa memproses yang namanya air mani. So gini kan, justru bisa, bro. Sebentar. Justru dulu Al-Quran sering ditertawakan sebelum waktu cerita zaman sesudah kekalahan Khalifah Hamal ditertawakan oleh ilmuwan-ilmuwan. Al-Kazab. Jadi kalau menurutku memang nggak mungkin kita makan doktrin terus kan. Emangnya kita ini sekarang gini aja bro. Kira-kira ilmu sains yang bro banggakan dari Quran itu apa dan kita validasi sekarang. Oh, kalau itu biarlah ilmuwan yang bro. Jadi dia masih begini ya. Iya, maksud aku kan bro kan sangat bangga ini, baru harus begini. Artinya berarti bro sudah punya data ketika bro mengungkapkan kata-kata itu kan. Harus gitu bro. Kita ini apalagi orang-orang gini ya, orang-orang modern seperti bukan mewakili saya ya, orang lain. Mereka itu mencari agama yang mencari sesuai dengan naluri dan sesuai dengan logika dan ilmu pengetahuan gitu. Mana Tuhan yang setidaknya sekarang gini. Oke, umpamanya salah di sini umpamanya. Kan banyak data-data ilmu pengetahuan, katakanlah ada 100. Nah, nanti mana yang benar menurut dia? Taruhlah katakan ada 20. Tidak masalah. Oh, 20 yang benar, sisanya salah atau ambigu atau belum tahu. Kan gitu. Nah, itu nanti terperangkap jadi ilmu cocok logi, bro. Nggak tahu nih ya. Maksud saya apa bukan ini nggak tahu. Surah 16 ayat 69. Surah 16 ayat 69 ya. Lebah makan dikatakan buah. Apa? Lebah itu makanannya buah. Mana surah? 16 ayat 69. Ah ini gimana lagi sainsnya? 16. Dan madu dihasilkan dari perut lebah. 9. Aduh. Dan kepada Allah saja lah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk. Ya tidak masalah, itu bagus. Memang para malaikat. Al-Quran itu ditantang. Sedang mereka malaikat tidak. 69 bro. Hah? 69 bro. Oh salah. Ini hadis atau Quran ya? Quran bro. Oh, Oke. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu dan telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda. Warna madu bermacam-macam keluar dari perut lebah. Yang benar gimana nih? Kalau madu itu dari mana? Ya. Kalau madu berkhasiat obat-obatan dari sebelum Al-Quran juga orang udah pada tahu. Dari Yohanes Pembaptis juga udah tahu kalau madu itu bermanfaat. Makan apakah dari begini ya? Nah iya itu tantangan, tidak masalah, biasa. Jadi begini kan, ya, betul, ini kan bukan sekedar tantangan bro Elfrido, benar atau tidaknya itu bukan tantangan. Iya betul. Sebentar ya Elfrido, sebentar. Madu ini dari mana ini? Dari perut lebah atau dari mana? Itu yang jadi pertanyaan. Dari perut. Iya. Dari perut lebah dia bilang kan. Jadi gini ya, madu, bukan madu ya, kita bicara lebah dulu. Lebah itu nggak pernah makan buah.
dia menghisap nektar. Nektar itu adalah saripati. Nektarnya bunga. Nah, itu baru saripati bener ya, bukan saripati yang tadi. Dia sistemnya bukan makan ya, dia hisap. Setelah dia hisap, di dalam perutnya si lebah itu ada 2 kantong. Satu kantong untuk memproduksi istilahnya pramadu. Setelah dia menghisap nektar, terus nektar itu disimpan di perut kantong ya, kantong pramadu, kita sebutnya pramadu biar nggak bingung ya. Dia datang nih ke kawanan lebah pekerja. Nah, disuntikkan dari mulut ke mulut, bukan dari perut lagi. Yang di perut disuntikkan, dihisap oleh lebah pekerja ini, lebah koloni, oleh mulut juga. Setelah itu kayak semacam dilepehin. Jadi ditampuk sementara di mulut, lalu dilepehin di hive-nya dia, di sarangnya dia. Itu yang disebut madu. Jadi kalau menurut sains, surah ini kosong sama sekali, nggak ada isi. Salah nggak kalau gue bilang gini, di dalam perut itu pramadu, begitu keluar baru madu? Enggak seperti itu juga. Jadi pramadu ini ketika masuk ke kantong sak ini kan, dia kan dikeluarin lewat mulut tuh, terus dihisap oleh temannya tuh, oleh temannya lewat mulut, lalu dilepehin ke dalam sarangnya itu, lalu jadilah dia ada pendinginan ini, itulah yang disebut madu. Pendinginan ini dia lewat sayap. Jadi yang ada di perut itu pramadu, ya kan? Begitu keluar baru jadi madu kan? Betul nggak? Belum jadi madu, belum. Dihisap jadi dulu, ada tahapannya. Ya, tapi yang akhirnya itu dilepeh itu kan dikeluar kan? Dilepeh, dingin, baru jadi madu gitu ya. Oh, berarti pantasan lah kalau kita lihat lebah di sarangnya itu mereka selalu ciuman. Iya, berarti itu waktu untuk menghisap, betul. Iya. Jadi modelnya mentransfer, bukan yang menghisap ya. Jadi mentransfer apa yang ada di. Gue pernah ke perkebunan ini ya, atau peternakan madu gitu. Ini madu ini sebenarnya sama aja warnanya, mau di Thailand kayak mau di Indonesia, di mana-mana nggak warna-warni gitu. Iya, di sini maksudnya ini salah terjemahan atau apa ya? Di sini tertulis bermacam-macam warnanya, itu warna apa aja di sini ya? Oh, sekarang kan ada madu hitam. Karena mereka sendiri sebenarnya asal comot sih. Nah, ini tentang madu ya. Tentang madu ini benar-benar dari peternakan madu. Cara memproses madu itu seperti apa sih? Gitu. Iya, gue juga ada. Gue udah pernah ke itu peternakan. Udah dikirim gitu. sama Duran di situ, di chat ya. Nggak ada warna-warnanya, sama satu warna aja sih. Duran udah kirim itu. Itu dari Australia nih. Coba saudara Duran, di situ ada keterangan warna-warna ini nggak madu? Enggak sih, kalau warna kan kebanyakan dia paling kalau sekarang hitam dan warna yang biasa lah ya, kuning-kuning gitu. Paling rasanya aja kan, rasa kan tergantung daripada nektar. Dia hisap nektar yang mana nih? Nah itu kan kadang-kadang suka ada tuh, ya kan? Seperti apa itu di Thailand atau di mana itu, di arah Indian itu? Ada madu yang memabukkan karena madu itu. Oh iya, polen. Iya, polen iya. Nanti diproses menjadi polen tuh. Polen jadi diproses lagi gitu. Ada step-stepnya. Nah, ini. Ini bahasa Inggris ya kawan-kawan. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris ya nikmati video aja. Tastelin warna madu banyak juga sih. Saya lihat di sini nih ya, di gambar jenis. Gue tiap hari itu makan madu. Cuman ada 2, madu pahit hitam atau madu yang biasa. Madu biasa ini ya warnanya kuning, nggak ada warna hijau. Kalau warna hijau itu madunya campur bayam. Iya kan jenis warna ini kuning, kita lihat madu emas. Jangan putarin video dong, Mbak. Ini bukan ini. Bu, ini kan direkam. Nanti biar kita ada ilmu sains. Nah, ada lagi ini ya, Elfrido. 40 hari janin itu tinggal di dalam perut. Sedangkan menurut sains, janin bertahan itu hanya 5 hari di dalam perut. Iya, itu sebuah tantangan.
Loh, Tidak masalah. bro, ini sebuah tantangan tapi sainsnya udah jelas. Kalau sudah jelas gini ya, dengan sains. kalau sudah jelas sainsnya menurut saya itu enggak tantangan tapi pertentangan. Sebagian gini ya, sebagian banyak yang dia salah ngomong tadi. laras. Bro Duran bisa di itu nggak diposting nggak mengenai janin ini? Ada yang ambigu. Nah, bukan berarti salah. Janin banyak janin. Lihat aja di YouTube ada kok. Aku tadi udah share tuh. Kisah tentang janin banyak. Di Al-Quran dalam- banyak ya? Iya. Sebentar ya. Sebentar. Coba di-share dong. Ya. Surat Ada lagi 76 ayat ini 2. Surat 76 ayat 2 itu tentang janin juga. Bisa dibacakan di terjemahannya aja. Sini, ku share screen biar. ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nah, maksudnya bercampur ini, jadi mereka percaya air mani perempuan dan air mani laki-laki itu bercampur lalu dilihat siapa yang lebih kuat posisinya. Kalau posisi air mani perempuan yang lebih kuat, maka anak yang lahir itu akan mirip ibunya. Itu hadisnya ada. Oh, itu hadis bukan Quran ya. Nah, kalau Nah, misalnya itu Quran. dari mana Itu mereka Quran. bisa tahu mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Dilihat dari siapa yang mirip gitu. Kalau dilihat mirip suaminya, berarti anak ini akan kalau dilihat mirip bapaknya, berarti air mani suaminya yang lebih kuat. Oh, enggak, itu tafsiran ya kayak gitu ya atau hadis? Iya, tafsir hadis. Tapi kan ayat ini kan mengatakan demikian. Ayat surat 76 ayat 2 kan mengatakan kami telah menciptakan dari setetes mani yang bercampur. Kalau yang hendak kami mengujinya, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kalau saya tidak salah ingat itu di situ antara siapa yang lebih mana yang lebih kuat itu nanti mana yang lebih dulu keluar gitu, langsung ketahuan. Oh, nanti dia mirip ibunya. Oh, nanti dia Itu kalau dia mirip gitu, ibunya, berarti air mani ibunya lebih kuat. Kalau duluan keluar kasihan yang impoten loh. Nah, itu. Berarti mirip maminya terus. Coba baca lagi ada kok itu. Aku pernah baca siapa yang keluar duluan itu. Iya, siapa yang keluar duluan itu saya ingatnya gitu. Nah, yang paling fatal itu di surah yang tadi itu surah 86 6 sampai 7 itu paling fatal karena dikatakan air mani itu keluar dari tulang dada perempuan. Jadi itu air mani diproduksi oleh tulang dada. Berat ya kalau misalnya ada klaim suatu kitab itu sesuai sains modern, itu berat loh. Karena setiap ayatnya itu mesti dikonfirmasi. Misalnya gini ya, misalnya nih ada 100 gitu yang diklaim itu sesuai sama sains modern. Begitu dicek satu-satu, 99 itu benar gitu. Satu aja salah, ya berarti kan cacat itu. Ini kalau semua salah gimana? Nah, ini apalagi kalau semua salah gitu. Ini kenapa mereka tidak pernah percaya orang itu bisa ke bulan? Kenapa? Iya, karena di dalam surat sebentar ya, tidak bisa ke bulan itu di dalam surat 55 ayat 33 itu jelas dikatakan bahwa manusia dan jin tidak akan mampu ke bulan. Iya, melintasi angkasa. 55 ayat. Kalau melintasi angkasa itu langit atau bukan? Iya, menembus penjuru langit dan bumi. Menembus 55 ayat 33. Itu kiasan. Sorry. Itu kiasan atau itu benar-benar letterlock ya? Penjuru langit. Letterlock. Iya, kalau letterlock ya betul sih. Jadi mereka maka itu kan selalu bilang Neil Armstrong bohong, itu NASA cuma buat lihat juga ayat terakhirnya kecuali melainkan dengan apa? Betul, dengan kekuatan. Tetapi tafsir Anda mengatakan bahwa manusia dan jin tidak akan mampu melintasi bumi dan langit. Ingat loh. Kecuali dengan kekuatan lain atau apa ya? Iya. Nah, sekarang tafsir apa, bro? Nah, itu Isra Mi'raj. Semua tafsir Al-Jalalain semua, Ibnu Katsir. Mana coba ya, maka itu mereka nggak pernah bisa menerima kalau orang itu bisa
keluar daripada menginjak bulan. Mereka enggak mana, coba lihat tafsirnya, coba lihat. Sekarang ini multi billionaire ya. Iya. Itu rame-rame ingin buat komunitas infrastruktur lah di bulan atau di planet lain. Oh, itu loh udah bener itu. Urusan itu adalah dari Allah. Oh, berarti cuma Allah. Isra Mi'raj itu. Jadi tadi enggak masih sperma dari mana keluarnya, Bro? Asli kalau menurut sains. Belum dijelaskan tadi. Dari PNI lah. Dari testis. Mana ada sperma? Ekor kan? Iya, asalnya dari testis, tapi keluarnya kan dari PNI. Bukan tulang ekor kan? Tulang ekor kah atau Tadi tulang tulang ekor. Soalnya tulang ekor itu. Kalau yang tadi tulang apa? Iya, itu tantangan saya itu. Tapi sekarang udah ada yang menemukan. Ini sebenarnya dari tulang ekor, dari ilmuwan Jerman bisa tulang ekor. Kenapa mereka percaya bahwa sel sperma itu dari tulang ekor? Kenapa? Karena mereka di dalam hadis Muhammad mengatakan orang dibangkitkan nanti akan dari tulang ekornya. Dari tulang ekor. Maksudnya dibangkitkan itu letterlek atau kiasan ya? Enggak. Iya. Kalau hadis nggak pernah kiasan. Quran pun nggak pernah kiasan sebenarnya. Ada beberapa ayat yang kiasan, tetapi kiasannya ngaco. Contohnya, mereka bagai hewan ternak yang tidak bisa mendengar, tuli, bisu dan apalah, tetapi mereka mendengar suara panggilan. Kan lucu, tuli tapi bisa mendengar. Maka itu kiasan-kiasan di dalam Quran sebenarnya ngaco kalau saya bilang. Ya, dia ngomong mendengar lagi. Ilmuwan Jerman itu bisa itu masuk Islam, dia itu hanya satu itu toh yang bilang itu toh keluar dari tulang sulbi, berarti ya harus periksa tuh ilmuwan di Bro Langit kayaknya bukan. Kalau ilmuwan Jerman yang bro sebutkan itu udah pernah kita cross check. Itu belum, itu masih opini tuh, belum terbukti itu. Ya oke Pak Arbel, oke Bro Langit tadi kan bilang apa ya, saintis yang masuk Islam ya. Oke ya, ini saya kasih tahu ya. Tahun 1980-annya ada seorang Syekh ya. Syekh itu menjemput siapa nih para saintis ke satu conference dan biaya mereka semua dibayar. Dan mereka disuruh mengomentari tentang Quran yang telah diterjemahkan. Saya langsung terus share screen lah. Share screen lah. Oke, ini ya. Aku tambah kopi. Kelihatannya. Oke, saya baca ya. Ini bahasa Inggris nih, tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, misquoted scientist endorsing ya wiki Islam, tapi ada videonya, bentar ya. Oke, ini ya ilmuwan yang salah mengutip yang mendukung sains dan dalam Quran. Oke, video beredar luas dari beberapa konferensi awal yang diselenggarakan oleh Syekh Abdul Majid Al-Zindani pada 1980-an. Dia mendekati pemerintah Saudi dan mendirikan komisi tanda ilmiah dalam Quran dan Sunnah. Ilmuwan non-Muslim diundang untuk menghadiri konferensi. Semua biaya dibayar. Para ilmuwan diberikan terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang dianggap relevan dengan bidang keahlian masing-masing ilmuwan dan diminta untuk mengomentarinya. Oke, terus video-video yang diproduksi berjudul Inilah Kebenaran. Oke, dalam bahasa Inggris ya. Dan klip-klip dari video itu beredar luas bahkan hingga hari ini di YouTube dan di tempat lain dari para ilmuwan ini. Tampaknya menjamin keakuratan ilmiah Al-Quran yang lebih maju dari zamannya. Oke, terus pada tahun 2011 serangkaian wawancara dilakukan dengan 4 ilmuwan ini. Lihat saluran YouTube ini adalah kebenaran yang belum dipotong. Oke, dalam wawancara ini ilmuwan Tom Armstrong, William Hay, Alfred Kroner dan Alison Pitt Palmer yang semuanya muncul dalam klip video populer menjelaskan bahawa mereka ditipu, salah dikutip dan disalahartikan oleh Zindani dan penyelenggara konferensi dan mereka tidak percaya bahawa Al-Quran akurat secara ilmiah. Okey, videonya di mana? Saya tunjuk ya, videonya di mana ya. Agak usah main bunyi ya. Okey, ini videonya. Saya kasih linknya ya. Kan nggak bisa play kan? Saya kasih linknya ya. Gimana ya? Oke. Mantap ya, di chat lah, chat sini lah. Di chat. Wow. Udah. Mana? Belum keluar. Udah di chat. Nah, sip, mantap.
OTW. Jadi bayangkan ya, Syekh itu bayar ilmuwan ya, saintis, kemudian ditunjukkan ini Qurannya, kalian cuma komentar aja, tapi yang dikasih itu Quran yang telah diterjemahkan, kemudian dibaca-baca, oh ternyata ya Quran itu sesuai dengan sains ya. Terus setelah mereka tahu, mereka pun bikin video pengakuan mereka ya, video pengakuan mereka yang ditipu itu ya, dimainkan di YouTube. Kemudian tahun 2011 itu ada pengakuan mereka mengaku ya, mereka itu ditipu. Itu ada videonya di dalam channel itu. Lihat sendiri itu. Jadi saintis mana yang mengaku kebenaran Quran itu, keakuratan Quran itu semua kan mereka nggak bisa bahasa Arab ya, cuma dikasih cuma dikasih terjemahannya yang udah reinterpretasikan, yang telah diinterpretasikan semula itu. Gimana sih Quran mendukung sains? Aku buka videonya. Oke, sekarang begini ya, saya komentari ya. Itu saya benarkan. Jadi begini ya. Jadi memang kami umat Islam pun senang gitu, sangat senang. Bahkan memang ada yang bertarung teori kan, teori dari Al-Qur'an. Terus ada juga itu videonya yang bertarung ambil teori dari, maksudnya kayak yang ini penciptaan alam semesta ini kan bertarung dengan teori, ada yang mengatakan teori yang keadaan tetap, terus ada teori keadaan tetap, terus dengan teori Big Bang gitu kan, ada beberapa teori. Nah itu biasa gitu, nggak masalah, bukan berarti ada yang membantah. Nggak mungkin dibenarkan semua oleh ilmuwan dunia ini, nggak mungkin, itu mustahil, itu pasti ada yang bantah gitu. Jadi nggak masalah. Jadi gini Pak, kalau suatu kitab itu diklaim ya isinya sesuai dengan sains modern, itu artinya pihak si pemilik kitab itu harus berani ya meng-cross check dengan jurnal-jurnal, bukan pendapat aja. Peneliti. Jadi gini, peneliti itu kan menuangkan hasil risetnya minimal lewat jurnal gitu kan. Ya, review, jurnal ilmiah. Itu yang di-review. Kalau jurnal oleh Al-Bulanda tadi itu bukan tentang ini tarung teori dan lain sebagainya, tidak, tetapi disampaikan itu penipuan tadi. Itu nggak tahu saya. Pembohongan itu tadi, pembohongan terhadap para ilmuwan. Itu yang disampaikan tadi. Jadi bukan jawabannya tentang nggak apa-apa teori saling tarung, bukan tarung teori tadi itu penipuan tadi kejadiannya. Iya, itu kalau misalnya ada silang pendapat di dalam ilmuwan sendiri, yang jadi pegangan itu bukan pendapatnya loh, tapi jurnal yang ada. Nah biasanya ya jurnal yang ada itu akan dikomentari sama ilmuwan yang lain. Nah selagi ilmuwan yang lain itu tidak melakukan riset, jurnal yang ada itu tidak bisa dibantah, karena riset hanya harus dibantah sama riset. Iya betul. Itu. Masalah, makanya banyak kan di kalangan kami itu lupa saya yang meneliti itu ada itu banyak itu, malah di sini ada kampus di Sumbar ini kan ada sekelompok mereka itu kan. Bro, saya sudah baca itu dosennya yang dari kampus itu di Mesir itu datang ke Malaysia, itu yang kita buka itu sama Bro Aldo tentang kencing unta itu. Ternyata kampusnya itu setelah saya pelajari sering klaim jurnal dari kampus lain. Nggak bisa seperti itu. Jadi artinya gini aja. Nah, saran saya sama Bro. Coba Pak Erban buka lagi Pak Erban surah 52 ayat 6 yang sering diklaim juga nih. Aduh, udah ketutup satu device ku tadi. Siapa yang buka domba? 52 ayat 6. Itu tentang apa? Udah keluar katanya tadi, ada api di dalam laut. Oh iya, memang yang manaskan bumi ini bukan matahari. Bukan. Coba buka deh. Coba buka. 52 ayat 6. Iya, domba 5 sudah nih, siap nih. Berapa? 52 ayat 6. 52. Ya. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, mereka kan suka klaim itu adalah membuktikan sesuai dengan sains ya.
Karena ada api di dalam lautan kan. Ya, itu banyak banget. Ya. Okay. Ternyata kalau kita lihat di teks aslinya, itu aslinya hanya bilang laut yang mendidih. Ya. Dan tafsirnya mengatakan itu adalah tentang 526 ya. Tentang neraka pada akhir zaman. Coba ini orang lengkap. Tafsir mana, Bro? Tafsir daripada Ibnu Katsir. Ibnu Abbas juga bilang seperti itu. Wal bahril mas. Jadi ini bicara tentang future ya? Laut. Future. Iya, laut yang mendidih, bukannya laut yang di dalamnya ada api, bukan. Tetapi laut yang mendidih, teks aslinya ya. Makanya sudah berapa tadi? 52 ayat 6. Atur ayat 6. Wal bahril masjuri. Ya. Demi lautan yang penuh gelombang. Ya. Gelombang. Oh, jadi dia menggambarkan neraka itu akan seperti apa gitu, maksudnya gitu. Demi lautan yang penuh gelombang. Gelombang kok? Gelembung. Mendidih, sebenarnya mendidih dan lautan mendidih begitu. Itu apa? Masjuri itu mendidih. Tafsirnya sendiri itu mengatakan bahwa itu adalah lautan yang di bawah arsy, bukan di bumi. Arsy itu apa? Arsy. Langit. Arsy itu tahtanya si Tuhannya itu. Iya. Itu di tafsir yang mana yang Gini bro, makanya sorry, tahta apa? Tahtanya itu arsy kekuasaan. Iya, kayak tempat duduknya lah. Ini tempat duduk raja. Singgah sana gitu maksudnya. Iya, singgah sana. Jadi begini bro, sebentar ya. Jadi menafsirkan ayat-ayat yang berapa melalui kacamata saintis ya, ilmu pengetahuan. Jangan tafsir ilmu kasir atau tafsir apa. Nggak bisa, itu nggak masuk. Kalau di tafsir mereka itu nggak ada itu ilmu pengetahuan gitu. Jadi yang bernuansa ada yang nuansa ilmu pengetahuan. Yang tahu ayatnya itu ahli tafsir ayat 10 bro atau ilmuwan. Coba ayat 10-nya. Makanya gini bro, makanya begini ya. Dari gunung berjalan. Kan kita mau bandingkan nih, bandingkan ini dengan ilmu pengetahuan, gitu tujuannya gitu. Menurut ini makanya kita harus melihat maksudnya dari ilmu pengetahuan. Ada kemenak lengkap gitu toh. Nah, ini ada Ibnu Katsir, mana yang mau kamu pilih nih gitu. Nah, masalah. Baru kita lihat pandangan saintis sama tidak dengan ini gitu. Kan gitu, bukan gitu ini Bro Aldo. Itu sih ini. Oke lah bro Langit. Kalau gitu ya, 600 tahun berjalan nggak? Bro Langit, kalau gitu ya, kira-kira 1.000 tahun yang sebelum 1.000 tahun lalu, 1.000 tahun lalu itu kan 1 years ago. Ya, 1.000 tahun lalu itu artinya apa yang mereka percaya tentang Quran itu salah ya, kepahaman mereka salah ya gitu ya bro. Karena itu tafsir yang enggak berlaku di zaman mereka itu. Ayat 10 bro. Maksudnya begini bro, makanya dengarkan saya dulu. Jadi ada umpamanya gini ya, ahli tasawuf tuh beda memandangnya itu. Terus ahli umpamanya kalau ilmuwan itu beda lagi gitu. Terus tafsir. Kalau tafsir itu sesuai dengan menafsirkan secara rohani, secara agama saja gitu. Secara agama kan gitu. Saya mau tanya dong sama saudara Muslim di sini. Sebenarnya kalau di dalam ajaran Kristen kan siapapun boleh menafsir ya. Kalau di dalam Muslim atau Islam itu siapa yang berhak ya? Ada ulama, dia harus menguasai 7 ilmuwan berarti nggak boleh menafsir ya? Ada kriterianya, ada 8-7. Nggak boleh dong, ilmuwan bukan ulama. Coba. Oke ya kawan-kawannya udah jam 1 ini, aku pamit dulu yo.